Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhum rijalan wa nisa. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di tadarus qiraah mubadalah yang ketiga. Sebelum melanjutkan tadarus qiraah mubadalah, mari kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para pengikutnya, para ulama, dan para ulama perempuan, dan juga kepada penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Bila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berlanjut di halaman 39 bab 1 pendahuluan. Islam sudah sempurna melalui Al-Quran dan hadis, tetapi kerja-kerja penyempurnaan atau pengembalikan kepada yang sempurna masih belum selesai. Hal itu akan terus berkesinambungan tanpa henti, termasuk saat sekarang, karena manusia memiliki kehidupan yang dinamis dan bercampur dengan berbagai kepentingan, kebutuhan, dan keinginan. Sayangnya seringkali yang lebih banyak diakomodasi adalah kebutuhan, kepentingan, dan keinginan laki-laki. Sehingga Islam yang sudah sempurna, yang rahmatnya menyeluruh untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, lalu terekspos sedemikian rupa, seakan rahmat Islam itu hanya untuk laki-laki. Disinilah pentingnya kerja-kerja dakwah penyempurnaan saat ini, atau dakwah mengembalikan kepada Islam yang sempurna, yang rahmatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan sebagaimana laki-laki. Kesempurnaan Islam sudah ditegaskan Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, sementara dakwah penyempurnaan adalah misi utama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di sini bisa bermakna moralitas, hukum, kebijakan, dan perilaku sehari-hari. Untuk mendeskripsikan sebagaimana ekspos yang timpang tentang Islam sehingga memerlukan dakwah penyempurnaan. Berikut ada kegundahan hati sebuah kalimat yang pernah populer di media sosial. Ada seorang anak perempuan SD Al-Azhar bertanya kepada ayahnya seusai makan malam, "Pah, apa betul kalau papa masuk surga nanti akan ditemani bidadari?" "Betul sayang, kamu tahu dari mana?" ayah menjawabnya. Anak perempuan itu terdiam, kemudian terisak menangis. "Tadi diterangkan guru agama, mengapa kamu menangis sayang?" Sang ayah penuh keheranan. Sang anak makin terisak-isak dan berusaha menjawab, "Kasihan mama, siapa yang menemenin?" Kalimat tersebut muncul dalam salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Ini menyiratkan dua hal: pemahaman agama yang bernuansa laki-laki dan kegelisahan seorang anak perempuan tak pelak lagi. Pemahaman keagamaan yang tersebar di masyarakat sampai saat ini dalam banyak hal masih diskriminatif terhadap perempuan. Surga misalnya pada kasus tersebut lebih banyak dijelaskan sebagai wahana puncak kepuasan dan kenikmatan laki-laki, tanpa ada penjelasan memadai mengenai nikmatnya, tanpa ada memadai mengenai kenikmatan bagi perempuan. Imbasnya, seperti disebutkan, guru agama di sekolah dan sang ayah di rumah tidak sensitif, tetapi anak perempuan justru gundah dan gelisah.
Ia merasakan dengan penuh empati terhadap eksistensi perempuan di surga kelak. Adakah yang bisa membantu untuk memberi jawaban yang lebih baik bagi anak perempuan ini? Begitulah kalimat terakhir kutipan dari WA tentang seorang putri dan ayahnya tersebut. Pertanyaan ini tentu saja berawal dari kegelisahan para tafsir keagamaan mainstream yang memanjakan laki-laki dengan janji-janji bidadari di surga, tanpa memperhatikan perasaan perempuan yang menjadi pasangannya di dunia. Juga tidak menghiraukan anak-anak mereka yang bisa jadi sangat dekat dengan ibu sang perempuan, dan kedekatan ini melahirkan emosi keagamaan yang gelisah mengenai nasib sang ibu kelak di akhirat, jika sang ayah justru nanti asik dengan sejumlah bidadari. Ibuku sama siapa? Demikian gugati sang putri, yang biasa merasakan ini hanya mereka yang memiliki kedekatan emosi dengan perempuan. Mereka yang justru seringkali terjauhkan dari pusaran penafsiran dan pemaknaan keagamaan. Mengenai perempuan di surga yang suaminya akan memperoleh puluhan bidadari, apakah ia akan diserang rasa cemburu yang menyakitkan? Kalau ia cemburu, lalu kenikmatan apa yang diberikan sang istri kelak di surga? Kalau sang suami bersama bidadari, bersama siapakah nanti sang istri dari suami itu? Jika ia beristri di waktu di dunia, apakah sang istri akan bergabung bareng bidadari-bidadari melayani satu orang laki-laki, yaitu sang suami? Jawaban normatif dari tafsir keagamaan yang tersedia biasanya bahwa seorang istri di surga tidak akan merasa cemburu yang menyakitkan. Surga adalah tempat kenikmatan, bukan kesakitan. Rasa cemburu akan hilang dengan sendirinya. Ia akan dicabut dari perempuan di surga nanti. Puncak kenikmatan istri adalah ketika bisa melayani suami dan keluarga di surga dan membahagiakan mereka. Sang istri juga akan bersama para bidadari itu. Ialah yang justru akan memimpin mereka dalam melayani suami dan keluarga. Persis seperti pernyataan seorang ustadz muda di salah satu stasiun televisi yang sempat heboh di media sosial bahwa ada pesta seks bagi laki-laki di surga nanti. Tetapi ini tentu saja jawaban dari akal, kesadaran, keinginan, dan harapan-harapan para laki-laki di dunia. Pesta seks adalah salah satu imajinasi yang dominan bagi laki-laki tentang kenikmatan di dunia jika mereka tidak memperolehnya di dunia. Karena diharamkan misalnya, maka mereka berharap akan memperolehnya nanti di akhirat. Disinilah makna kehadiran bidadari di surga bagi imajinasi kenikmatan dan kepuasan laki-laki. Persoalannya tentu saja bukan hanya soal bagaimana di surga nanti, karena tidak ada yang tahu persis kondisi surga kelak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga penjelasan tafsirnya sekarang di dunia mengenai surga itulah yang problematis. Penjelasan tafsir yang tersedia yang tidak menyapa perempuan sebagai manusia utuh yang juga memiliki akal, kesadaran, keinginan, dan harapan-harapan. Termasuk harapan untuk memperoleh kenikmatan sesuai imajinasi mereka di surga nanti. Sementara ini penjelasan tafsir yang ada masih berangkat dari imajinasi laki-laki. Ketika laki-laki yang baik akan mendapatkan sejumlah bidadari, tetapi perempuan yang baik tetap hanya menjadi pelayan suami di surga nanti. Baik di dunia maupun di akhirat, perempuan menjadi pelayan laki-laki, sebuah penjelasan yang sama sekali tidak peka, tidak merasa, tidak seimbang, tidak imbang, tidak empatik, tidak berperasaan, suatu penafsiran yang lelaki banget. 15 abad yang lalu, persis pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika ayat-ayat Al-Quran masih diturunkan, kegelisahan serupa pernah disuarakan para sahabat perempuan. Beberapa perempuan seperti Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, Asma binti Umais radhiyallahu anha, dan yang lain datang mengeluh dan mengadu kepada Nabi SAW soal eksistensi perempuan yang tidak disebut sebagai subjek dalam ayat-ayat Al-Quran.
Wahai Rasul, mengapa kami para perempuan tidak diapresiasi Al-Quran sebagaimana laki-laki? Demikian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sementara Ummu Ammaroh Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha mengadu, sepertinya segala sesuatu hanya untuk laki-laki. Saya tidak melihat perempuan disinggung sama sekali. Dalam riwayat lain yang datang mengadu itu beberapa perempuan mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan dalam Al-Quran hanya menyebut para mukmin laki-laki dan tidak menyebut para mukmin perempuan? Pernyataan Asma binti Umais radhiyallahu anha, istri Ja'far bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih keras lagi. Ia menganggap para perempuan merugi karena keberadaan mereka tidak disinggung Al-Quran, seperti dikisahkan Imam Al-Baghawi dalam Mu'alimat Tanjil. Asma binti Uwais radhiyallahu anha datang bertandang ke keluarga Rasulullah SAW sambil bertanya, ada ayat Al-Quran yang turun menyebut dan mengapresiasi kita para perempuan? Ketika dijawab tidak ada, dia langsung bergegas menemui Rasulullah SAW mengadu, wahai Rasulullah, sungguh para perempuan itu merugi, sangat merugi. Memang kenapa? Tanya Rasulullah SAW. Karena kerja dan kiprah mereka tidak disinggung Al-Quran, sebagaimana kerja laki-laki yang selalu diapresiasi Al-Quran. Kisah-kisah tersebut didokumentasikan dalam kitab-kitab tafsir mengenai latar belakang turunnya asbabun nuzul ayat-ayat apresiatif terhadap kerja-kerja perempuan, seperti Quran surat Ali Imran ayat 195, Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Quran surat An-Nisa ayat 124, surat An-Nahl ayat 97, surat Al-Mu'min ayat 40. Sebagaimana disebutkan, ayat-ayat ini turun untuk menjawab kegelisahan para perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti kisah dalam catatan hadis tersebut, sehingga secara eksplisit ayat-ayat ini menyebutkan kata perempuan, unsa, beriringan dengan kata-kata laki-laki, zakar. Sebelumnya, teks-teks sumber norma, termasuk Al-Quran, hanya menggunakan redaksi umum yang secara bahasa berkarakter laki-laki, sigot tadkir. Dalam redaksi ayat-ayat ini secara tegas dan jelas, apresiasi terhadap seseorang itu tergantung kinerja, bukan jenis kelamin. Tepatnya ayat-ayat ini turun secara eksplisit menegaskan prinsip meritokrasi dalam Islam. Pastajabalahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd palladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabilillah wa qatalu wa qatilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Dan Tuhan mereka menjawab kegelisahan mereka bahwa aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka akan disiksa karena memilih jalanku. Juga mereka yang berperang dan dibunuh karena jalanku, akan aku hapuskan dosa-dosa mereka dan aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir sebagai balasan dari Allah. Dan Allah memiliki sebaik-baik balasan. Surat Al-Imran ayat 195. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati
wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wa dzikrillah wadzakirina Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan aw ajran azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang tenang, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang sering mengingat Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka. Surat Al-Ahzab ayat 33. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka mereka semua akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 124. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanah hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa berbuat baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan kami akan beri balasan pahala bagi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila sayyi'atan fala tujza ila mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa berbuat keburukan, maka ia tidak akan dibalas kecuali yang sebanding dengannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka mereka semua akan masuk surga dan mereka diberi rizki di dalamnya tanpa diperhitungkan. Surat Al-Mu'min ayat 40. Kalimat baik laki-laki maupun perempuan min dzakarin aw unsa dalam Quran dalam surat Al-Imran ayat 195 misalnya adalah penegasan eksplisit yang sangat jelas dari Al-Quran tentang prinsip meritokrasi tersebut. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Imam Ar-Razi, ini menunjukkan bahwa keutamaan agama menurut agama diukur dengan amal perbuatan, bukan dengan atribut yang melekat pada pelakunya. Atribut seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, dari strata sosial rendah atau tinggi, sama sekali tidak berpengaruh dalam hal ini. Dalam redaksi surat Al-Imran ayat 195 disebutkan bahwa keimanan, hijrah, dan jihad seseorang akan diapresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Demikian ketegasan prinsip meritokrasi ini turun justru ketika nilai-nilai sosial yang ada saat itu masih kentara mendiskualifikasi kiprah perempuan. Dan Al-Quran mengambil contoh kiprah publik yang lekat dalam kesadaran masyarakat saat itu sebagai ranah khas laki-laki, yaitu hijrah dan jihad untuk membela agama dan kehidupan. Coba bandingkan ketegasan Al-Quran ini dengan pandangan banyak orang yang masih mengatakan bahwa perempuan sebaiknya tidak terlibat dalam kerja-kerja hijrah dan jihad. Dengan demikian, kegelisahan para
pada masa Nabi Muhammad SAW tentang perasaan mereka yang tersisih dari pusaran keagamaan telah dijawab Al-Quran. Sejumlah ayat turun menegaskan bahwa mereka adalah subjek yang setara dengan laki-laki. Persoalannya, bagaimana dengan kegelisahan para perempuan sekarang terhadap berbagai tafsir keagamaan mainstream yang terus lahir dan berkembang dengan menyisikan mereka seperti dalam kutipan WA di atas tadi, yaitu perasaan risih pada tafsir yang menyediakan bidadari untuk suaminya di surga, tetapi tidak menyebutkan apa bagian dirinya yang setimpal dengan bagian sang suami. Isu lain yang pernah tersebar di media sosial selain isu bidadari di atas juga adalah fitnah pesona perempuan yang selalu dianggap problematis. Dalam sebuah pernyataan berbentuk meme, seorang ustadz menulis bahwa perempuan yang memasang foto diri di Facebook atau media sosial lain akan terus mendapatkan dosa sosial yang mengalir dalam tabungan amal perbuatannya. Selama foto itu terpasang dan memesona laki-laki, maka dosa itu terus mengalir sekalipun ia sesungguhnya sedang berbuat baik, memasak, mencuci, mendidik anak, membantu dan melayani keluarga. Bahkan beribadah itu adalah bentuk dosa jariah, katanya. Tidakkah sang ustadz juga sadar bahwa foto dirinya sendiri yang terpasang dalam meme tersebut atau bahkan di tempat lain, apalagi dalam bentuk video, juga bisa memesona perempuan? Lalu tidakkah ia juga memperoleh dosa sosial sekalipun ia berceramah dan beribadah? Mengapa hanya pesona perempuan yang disasar? Mengapa hanya perempuan yang dianggap menggoda dan memesona laki-laki? Bukankah laki-laki juga banyak yang membuat para perempuan terpesona dan tergoda? Tidakkah banyak ibu yang terpesona oleh ustadz-ustadz laki-laki, baik karena wajah yang ganteng, harta yang banyak, atau penyampaian ilmu yang menawan? Apalagi artis, aktor, dan figur publik laki-laki, tidakkah banyak di antara mereka yang memesona? Dengan alasan fitnah dan penggoda ini, mengapa hanya perempuan yang harus dikontrol, dibatasi, dan seringkali lalu disalahkan? Mengapa laki-laki yang juga punya potensi memesona dan menggoda dibiarkan leluasa melakukan semua aktivitas mereka tanpa kontrol dan batasan, tanpa dijadikan sumber kesalahan dan dosa sosial? Padahal tidak sedikit dari laki-laki yang menggoda dan menjerumuskan melakukan berbagai keburukan sosial di ranah publik, bahkan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tidakkah yang mesti dikontrol adalah kecenderungan destruktif dari keduanya, bukan asal jenis kelamin perempuan semata? Bahkan bukankah dalam surat An-Nur ayat 30-31 justru yang dianjurkan untuk menjaga diri dari fitnah dan godaan nafsu adalah laki-laki dan perempuan sekaligus? Mengapa dalam realita lalu justru perempuan yang banyak dikejar dan disalahkan? Ini menjadi kegelisahan. Bukan sejatinya Islam hadir untuk memberikan rahmat dan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan. Demikianlah contoh sebagaimana aktualisasi tafsir keagamaan sementara ini sedemikian rupa menimba lebih banyak dari pengalaman dan imajinasi laki-laki, sehingga tafsir tersebut lebih terkesan mementingkan laki-laki dan menyisihkan perempuan. Dalam dunia tafsir seperti ini seringkali diungkapkan dan berulang-ulang bahwa perempuan adalah penghuni neraka terbanyak, kurang akal dan kurang agama, sebagai bagian dari tipu daya setan, serta dianggap sebagai sumber malapetaka keluarga dan masyarakat. Pernyataan-pernyataan ini memang benar ada teks sumbernya, tetapi kapan diucapkan, kepada siapa, pada konteks apa, dan bagaimana bagaimana memaknainya sekarang, inilah yang sering ditinggalkan oleh para penafsir agama. Dari sinilah
Jadi terlihat sepertinya Islam dihadirkan hanya sebagai rahmat bagi laki-laki, tetapi justru laknat bagi perempuan. Laki-laki akan selalu didahulukan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat, seperti pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan posisi sosial. Sementara ketika terjadi kesalahan dan keburukan sosial, semua jari akan tertuju dan menuding perempuan. Apa jawaban terbaik terhadap kegelisahan-kegelisahan di atas? Apakah mungkin perempuan bisa masuk dalam pusaran tafsir keagamaan sehingga tidak lagi disisihkan? Bisakah perasaan kegelisahan, keinginan, dan harapan perempuan disejajarkan dengan perasaan kegelisahan, keinginan, dan harapan laki-laki? Tidakkah keduanya didengar dan disapa oleh Islam? Bukankah Islam itu hadir untuk perempuan sebagaimana juga untuk laki-laki? Tidakkah ia baik, adil, rahmat, dan maslahah untuk keduanya? Jika perempuan masa sahabat berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kegelisahan mereka terkait dengan relasi mereka dengan laki-laki, tidakkah perempuan sekarang juga memiliki hak yang sama? Lalu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Buku ini hadir untuk memberikan landasan teologis dan sosial mengenai kegelisahan dan kegetiran tersebut dan bagaimana menjawabnya secara konkret dari sisi teks-teks sumber Al-Quran dan hadis. Jawaban dan pembahasan yang menggunakan perspektif Islam dari sumber-sumber otoritatif Al-Quran dan hadis, sebagaimana jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang mendengar, merasakan, dan menjawab kegelisahan para perempuan dan menjadikan mereka sebagai subjek yang setara dengan laki-laki. Buku ini mencoba melakukan hal yang serupa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dengan sabda dan hadis-hadisnya, maka buku ini tentu saja dengan tafsir atas kedua rujukan ini. Karena sejak wahyu selesai turun dan Nabi Muhammad SAW wafat, otomatis yang tersedia adalah kerja-kerja tafsir dan atas keduanya, yaitu upaya pemaknaan yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks Al-Quran dan hadis. Inilah pendekatan pemaknaan yang disebut qiraah mubadalah. Pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal soleh, ibadah sholat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial dan ekonomi, serta amal ma'ruf nahi mungkar. Buku ini menawarkan tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan atau mubadalah. Atas ayat-ayat Al-Quran, teks-teks hadis, dan warisan tradisi keilmuan klasik, tafsir ini hadir dalam semangat Islam rahmatan lil alamin. Bahwa rahmat Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, keduanya, bukan salah satunya saja. Yang diperlukan keduanya adalah kerjasama yang didasarkan pada saling kepercayaan satu sama lain, bukan saling curiga dan ketakutan, apalagi penguasaan, pemaksaan, dan kekerasan. Tafsir mubadalah ini didasarkan pada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara. Satu sama lain bukan menghegemoni, tetapi saling menopang dan melengkapi. Tafsir yang mencoba mentransformasikan relasi yang hierarkis menuju yang egaliter, kerjasama, dan berkesalingan. Sehingga keadilan tidak didefinisikan secara esensial untuk tertib moral dan sosial di mana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan dilayani. Tetapi keadilan yang hakiki dan substansial di mana laki-laki maupun perempuan diposisikan sebagai manusia setara, memberi perhatian khusus pada perbedaan biologis, perempuan yang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta potensi mereka yang secara sosial dimarginalkan. Dalam perspektif mubadalah, tafsir keagamaan maupun praktek keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin.
terhadap jenis kelamin yang lain, apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Melanjutkan, apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu adalah niscaya, tetapi hal tersebut tidak untuk membedakan yang satu lebih mulia dan lebih penting daripada yang lain. Secara moral keagamaan yang satu juga tidak boleh lebih egois dan sombong terhadap orang lain. Pun tidak seharusnya yang satu menjadi tersisih dan terhina karena yang lain. Tidak pula seharusnya ada yang menjadi korban kekerasan fisik, mental, ekonomi, politik, dan sosial, apalagi dengan atas nama Islam. Buku ini justru menekankan perspektif keberagamaan yang menitik beratkan pada keseimbangan relasi dan kesalingan. Perspektif dan pendekatan ini saya sebut mubadalah atau perspektif kesalingan dalam memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam berbasis teks sumber dan tradisi keilmuan Islam. Tentu saja perspektif mubadalah dalam buku ini juga tidak setuju dengan cara pandang sebaliknya yang menempatkan perempuan selalu dalam keadaan benar dan menempatkan laki-laki sebagai biang kerok dan sumber masalah. Buku ini tidak sedang mengangkat perempuan untuk menyalahkan, menyudutkan, merendahkan, dan mendiskreditkan laki-laki. Tidak. Tetapi buku ini menekankan kesadaran bahwa dunia ini terlalu sederhana jika hanya didekati dengan perspektif laki-laki. Dunia ini justru harus dipandang dengan cara pandang laki-laki dan perempuan, dikelola oleh laki-laki dan perempuan, dan dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Relasi keduanya harus benar-benar kemitraan dan kerjasama, saling menguatkan, melengkapi, mendukung, dan menolong satu sama lain. Terima kasih, nanti kita akan berlanjut di halaman 51 di pertemuan yang keempat nanti. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.